Yang pertama, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Tahun 2005, lahir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Penyebab kemiskinan menurut Chart. Dalam Mudrajab Koncoro 2001, terdapat 3 penyebab kemiskinan, yaitu: yang pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang menyimpang. Dan yang kedua, kemiskinan yang muncul akibat perbedaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses dan simbol. Yang kedua, teori kemiskinan. Yang pertama, A, yaitu neoliberal dan sosial. Secara garis besar, para pendukung neoliberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan atau pilihan individu yang bersangkutan. Teman-teman bisa lihat dari tabel yang di samping, yaitu tabel 2.1, yaitu pandangan neoliberal dan sosial demokrat terhadap kemiskinan. Oke, nice. Yang kedua, B, yaitu teori marginal. Yaitu teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi karena adanya kebudayaan kemiskinan yang bersosialisasi di kalangan masyarakat tertentu. Yang ketiga, C, teori struktural. Teori struktural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik ekonomi di dunia. Bab yang kedua, yaitu pembahasan. A. Data kemiskinan. Data kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang termasuk kategori paling miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik 2014 merilis jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 991,88 ribu orang atau 19,60%, yang berkurang sekitar 28.000 orang yang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang berjumlah 994,68 ribu orang atau 19,82%. Mengapa orang NTT menjadi miskin dan bagaimana mereka menjadi miskin serta tetap miskin bahkan semakin miskin? Ada berbagai faktor utama, yaitu faktor yang pertama yaitu budaya adat istiadat. Budaya adat istiadat yang dipegang selama turun-temurun melalui perkawinan, kematian, dan penyambutan tamu, maka kebiasaan banyak hewan yang dipotong sebagai tradisi, pretisi, atau menjaga nama baik pribadi bahkan keluarga besar, tanpa memperhatikan dampak negatif setelah itu. Yang kedua yaitu kemiskinan di Nusa Tenggara Timur ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam yang terbatas dan kondisi geografis yang rawan bencana, curah hujan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas, serta kesenjangan alokasi pembangunan antar daerah di Indonesia. B. Faktor penyebab kemiskinan. Penyebab yang pertama yaitu pendidikan yang terlampau rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Penyebab yang kedua yaitu malas bekerja. Adanya sikap malas, bersikap pasif atau bersandar pada nasib, yang menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan sumber alam. Suatu masyarakat akan kemiskinan apabila dilanda sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Penyebab yang keempat yaitu terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa modal dan keterampilan. Konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Penyebab yang kelima yaitu keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
Penyebab yang keenam yaitu beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. C. Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2010 tentang pembangunan pedoman desa atau kelurahan mandiri anggur merah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2011 sampai 2013. Program ini tentunya sudah berjalan 5 tahun. Program Desa Mandiri Anggur Merah atau biasanya disebut DEMAM. Yang kedua, memberikan pinjaman lunak dengan bunga yang rendah bagi pelaku usaha masyarakat. NTT dikhususkan kepada petani, nelayan, peternak, bahkan usaha kecil menengah yang sedang mengembangkan usaha mereka. Coba teman-teman perhatikan gambar yang di samping. Ya, itu adalah gambar kain tenun asli dari NTT. Ciri khas yang ada di NTT, ciri khas yang menjadi adat turun-temurun di NTT yaitu seluruh kabupaten dan kota di NTT mempunyai kekhasan dari motif kain tenun yang menjadi ciri khas tiap daerah yang sudah diakui secara nasional maupun internasional. Dan poin penting yang terakhir teman-teman harus ketahui yaitu bahwa kami dari NTT tidak, walaupun kami di sana miskin, cuman kami tidak ada yang namanya pengemis atau minta-minta uang di jalanan. Terima kasih.